Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya di channel Fraksi PAN DKI Jakarta. Terkuak, sebuah kasus mafia pajak mengatakan bahwa memboikot pajak itu sangat tidak tepat dan menurut saya malah itu adalah pengkhianatan terhadap negara. sehingga membuat imbauan dan hashtag boikot pajak. Siapa yang tak kenal dengan Mario Dandisatrio atau David Ozora? Kasus penganiayaan yang akhir-akhir ini mencuri perhatian publik Indonesia. Namun, bukan kasus itu yang akan kita bahas, tetapi dengan kejadian itu terkuak sebuah kasus mafia pajak yang dilakukan oleh oknum pegawai pajak yang tidak lain adalah ayah dari pelaku penganiayaan. Lagi-lagi masyarakat dibuat kaget dengan adanya kasus mafia pajak, bak parasit yang menggerogoti dari dalam. Ya, kasus ini kan pertama tentu kita prihatin ya dengan perlakuan dari putranya Pak RAT ya. Prihatin, tidak manusiawi ya. Mudah-mudahan teman-teman anak-anak muda tidak mengikutinya. RAT ini sebagai ex pejabat Direktorat Jenderal Pajak tentu ada perbaikan yang luar biasa. Memang tidak bisa kita pungkiri akan ada pelanggaran-pelanggaran, ada oknum. Itu adalah lumrah terjadi berbagai instansi, berbagai profesi ada. Menurut saya dari kasus yang pajak sama bea cukai itu dalam kondisi saat ini tidak pantas ya untuk rakyat Indonesia yang sedang kesulitan dalam tanda petik ekonomi karena menurunnya penghasilan, pendapatan, dan kondisi ekonomi yang tidak kondusif untuk memungkinkan orang lebih leluasa berusaha sehingga gaya hidup mereka tersebut yang tanda petik tadi sangat kaya kondisi rakyat Indonesia. Sebagai oknum pegawai pajak yang dipercaya masyarakat dengan perannya dalam mengoptimalkan dan mensosialisasikan pentingnya pajak dalam pembangunan, justru malah mencoreng institusi dan menimbulkan kerugian bagi negara yang cukup besar. Banyaknya kasus pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang terkena operasi tangkap tangan lantaran dugaan kasus suap dan korupsi membuat masyarakat menjadi geram sehingga membuat imbauan dan hashtag boikot pajak. Karena ada satu ex pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang salah, lalu ada upaya-upaya negatif untuk memboikot pembayaran pajak, memboikot pelaporan pajak. Itu sama dengan membakar lumbung padi. Jadi kembali lagi bahwa saya selaku insan yang bergerak di bidang perpajakan, sebagai konsultan pajak, mengatakan bahwa memboikot pajak itu sangat tidak tepat dan menurut saya malah itu adalah pengkhianatan terhadap negara. Ya, karena kalau boikot itu saya kan juga tahu ya pemerintah itu sumber pendapatannya kan dari pajak. Kalau di boikot sebagian besar rakyat Indonesia tidak membayar pajak. Bagaimana membiayai belanja negara, gaji pegawai negara, serta subsidi yang sangat dibutuhkan oleh seluruh lapisan rakyat Indonesia. Karena sebagian besar rakyat Indonesia ini masih membutuhkan subsidi. Ironis sekali, mereka masih menerima suap meskipun sudah menerima gaji yang tinggi. Faktanya, PNS di Dirjen Pajak atau pegawai pajak diketahui menerima tunjangan tertinggi dibandingkan instansi pemerintah lainnya di seluruh Indonesia. Menurut koalisi Publish What You Pay Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia berada di posisi ke-7 dari negara-negara yang memiliki aliran uang haram tertinggi. Maka hal inilah yang harus menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk segera memberantas mafia pajak dan memperbaiki sistem pajak secara progresif. Ada di instansi Direktorat Perpajakan tentu itu adalah oknum. Di tengah perbaikan luar biasa ada oknum dan disinilah sebenarnya saatnya penegakan hukum itu dilakukan. Dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh secara negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hal ini berarti para wajib pajak menganggap bahwa semakin bagus sistem perpajakan, maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis. Akan tetapi,
Apabila sistem perpajakannya semakin tidak bagus, maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang cenderung etis. Selain itu, pengelolaan uang pajak yang dapat dipertanggungjawabkan, petugas pajak yang kompeten dan tidak korup, dan juga prosedur perpajakan yang tidak terbelit-belit akan membuat wajib pajak enggan untuk menggelapkan pajak. Akan tetapi, apabila pengelolaan uang pajak yang tidak jelas, ditambah lagi petugas pajak justru mengkorupsi uang pajak, dan para wajib pajak enggan untuk melaporkan kewajibannya dengan jujur, maka akan cenderung untuk menggelapkan pajak. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih baik dalam mengawasi, mengakomodir, mendistribusikan, dan mengolah dana pajak yang ada, sehingga tercipta suatu keadaan yang harmonis dan stabil dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata. Maka dengan begitu, target penerimaan pajak negara bisa meningkat demi terciptanya pembangunan nasional yang merata. Sekian dan terima kasih.